Ini Ibu, ini di sini, ini mungkin yang non-reg dulu. Ada kelas non-reguler atau kelas B di sini. Ada 22 orang sebetulnya ya. Nah, di sini praktikumnya untuk kelas non-reguler yaitu semester 7. Ini sebetulnya ini 28 orang itu ini maksudnya dengan asisten nanti ya. Jadi mahasiswanya sekitar 22 orang. Jadi praktikumnya hanya ada 3 praktikum, yaitu farmakokinetik, yaitu kinetik, kemudian teknologi farmasi sediaan steril, dan kimia klinik, ya kimia klinik di sini. Nah ini nanti untuk mahasiswa di sini, jadi kalian untuk yang kelas non-reg hanya dibagi menjadi satu grup saja, karena di sini kapasitasnya itu cukup untuk 22 orang ya. Ini di sini kimia, oh ini dibagi dua grup ya. Ini mungkin ada grup Nupus dan kawan-kawan di sini. Kinetiknya nanti di kenapa hari Minggu ke-1 tanggal 5 Desember, mulainya tanggal 5 Desember itu untuk farmakokinetiknya di lab 6 dan lab 7 ya. Jadi pelaksanaan praktikum ini hanya 1 jam. Jikalau di sini ditulisnya 1,5 jam, ini jamnya jangan perhatikan dulu ya, karena pelaksanaannya itu hanya 1 jam. Dan kalian pelaksanaan praktikum ini, alat bahan semuanya sudah ada di dalam ruangan lab. Jadi tidak ada kalian mobile ke ruangan peminjaman alat maupun bahan. Jadi semuanya sudah kita siapkan di dalam ruangan labnya. Jadi tidak usah dihafalkan ini nanti ya. Jadi akan Ibu share ke tiap grup, ke tiap angkatan. Contohnya di sini menjadi 2 grup ya. Jadi untuk sterilnya pun sama. Jadi nanti ini pada hari yang sama kalian mendapatkan 2 praktikum. Misalkan nih di jam 8-nya kelompok 1 itu di samanya di kinetik, dan yang kelompok 2-nya di lab 7. Nanti jam kedua ini sekitar jam berarti jam 9.30, karena 30 menit itu digunakan. Jadi setelah grup pertama keluar, semua alat dan ruangan itu akan dilakukan desinfektan. Jadi digunakan dulu, di lap dulu semuanya, baru diperbolehkan nanti grup yang kedua untuk masuk ya. Nah ini jadi minggu pertama ini jadi hari apa ya, ini hari Sabtu pastinya ya, minggu pertama kemudian minggu kedua ini berarti pertemuan yang kedua ya. Jadi tadi kan dari Bu Lia sudah dijelaskan bahwa pertemuan praktikum itu adalah 2 pertemuan ya. Nah ini untuk kimia klinik yaitu dilakukan di minggu ketiga dan minggu keempat. Ini tetap hari Sabtu untuk kelas karyawan. 10 tidak bisa kita pakai karena belum selesai proses renovasi. Tapi mudah-mudahan kalau misalkan di minggu kedua sudah selesai, akan kita pakai kembali. Karena sayang banget sebetulnya lab 9 dan lab 10 ini adalah lab yang besar yang ada di lantai 3. Ya, dia gedung lama. Nah, ini untuk kelas B mungkin tidak terlalu ini ya untuk kelas B karena jumlahnya juga sedikit. Ada yang ditanyakan dulu untuk kelas B? Oke, ini sambil admit masih banyak kayaknya yang mau masuk ya. Oke, kalau tidak ada, jadi nanti kalau yang mau bertanya langsung aja ibunya dipotong ya, biar tidak lama nunggu, biar terselesaikan sedikit-sedikit gitu ya. Kemudian masuk ke ini untuk kelas B, tadi mulainya praktikumnya 5 Desember ya. Nah, kemudian ini minggu pertama untuk kelas reguler. Nah, ini D3, jadi lihatnya di bawah nih, ini D3 gitu. Nah, ini contohnya untuk matrikulasi. Nah, untuk ruang lab 1, 2, 3, dan 4 ini kapasitasnya hanya 8 orang mahasiswa. Jadi, dalam satu kelas kalian di break menjadi 6 grup.
menjadi 6 grup ya. Jadi di sini bisa diperhatikan ini kelompoknya. Di sini misalkan matrikulasi FA1 karena matrikulasi memang hanya satu kelas ya. Jadi di sini kelompok 1 nanti akan tukeran dengan kelompok praktikum DSO, dasar sintesis obat. Ya. Jadi misalkan jam 8 itu kelompok 1 ada di KFA, kelompok 2 ada di DSO. Nanti tukeran jam keduanya. Setelah itu pulang, harus langsung pulang. Nanti diganti dengan kelompok 3, 4, 5, dan kelompok 6 itu akan disimpan di hari esoknya. Karena kita hanya diperbolehkan ada di lab itu sampai jam 4. Dari mulai jam 8 sampai jam 4. Ya, jadi proses kuis, proses responsi itu dilaksanakan secara daring, baik pakai Zoom maupun menggunakan e-study. Jadi ketika kalian masuk ke dalam lab itu langsung mengerjakan. Jadi betul-betul semua prosedur dan lain-lainnya sudah dipahamkan sebelum kalian masuk ke dalam lab. Itu seperti itu. Ya, jadi mulai hari Senin tanggal 30 November 2020 sudah mulai melaksanakan praktikum. Jadi di sini bisa dilihat ini reguler ke-1. Jadi ini maksudnya minggu ke-1. Jadi yang matrikulasi, kemudian S1, FA1 ini semester 7 ya, semester 7, semester 3 ini sudah mulai di minggu ke-1. Sama ini, jadi bisa dilihat, ini kemudian masih semester 7, ya. Ini semester 7, ya. Jadi semuanya ini semester 7, ini minggu pertama. Matrikulasi ini semester 5 juga sudah, ya, sudah ada di minggu pertama, ya. Ini semester 1, ya. Di bawahnya sebetulnya ini ada keterangannya. Ya, yang ini yang S1, ini warna ini itu adalah semester 1, ini warna ini semester 3, warna biru muda ya. Ini agak biru tua, ini semester 5 dan ungu ini semester 7, kemudian yang kuning matrikulasi. Ya, jadi totalnya sebetulnya ini 30 praktikum ya, 30 praktikum. 19 praktikum harusnya. Ini total dengan D3. Ya, jadi kalian bisa lihat contohnya di sini. Ya, jadi Ibu nggak akan baca akan satu-satu ya. Jadi cara membacanya ini semester 1. Jadi lihat di sini warna krem tua ya ini. Nah ini, jadi berarti kalian di minggu pertama itu sudah dilaksanakan praktikum. Di sini bisa dilihat tanggalnya. Jadi hari Senin. Nah, ini ya. Kemudian ini minggu kedua dan seterusnya. Nanti bisa dilihat kalau ya. Nah, ini ingat di sini sebetulnya masih ada penggunaan lab yang lab 9 dan 10. Ini data terbarunya itu masih ada di Bu Nova. Tadi Ibu minta Bu Novanya lagi di luar. Jadi insya Allah paling telat hari Senin sudah bisa kita share ke kalian. Ya, dan kita boleh diskusi nanti di grupnya ketika ada yang tidak paham terhadap jadwal praktikum ini. Ya, itu kemudian tadi ada yang bertanya gimana Bu bentrok nggak dengan jadwal perkuliahan. Nah, untuk jadwal perkuliahan akan menyesuaikan dengan jadwal praktikum. Jadi, Ibu Bapak dosen akan menyesuaikan. Jadi yang diutamakan jadwal ini, jadwal praktikum. Jadi tidak ada jadwal perkuliahan yang berbenturan atau bentrok dengan praktikum. Ya, jadi jadwal ini nanti akan diserahkan ke bagian akademik untuk disesuaikan dengan jadwal perkuliahan. Jadi kita maksimal sampai minggu kelima. Minggu kelima ini di sini ada semester 5 karena di semester 5 itu praktikumnya yang paling banyak. Ya, mungkin untuk untuk kalian yang sudah kuliah offline atau praktikum offline sebelumnya sudah tahu di mana lab 1, lab 2, lab 3 dan lab 4 ya. Nah, ini nanti akan kita mintakan seperti denahnya
di sebelah mana lab 1, di sebelah mana lab 2. Jadi nanti dari mulai arah pos satpam sampai ke belakang nanti akan ada Satgas COVID yang juga akan mengarahkan kalian ke mana. Jadi diharapkan nanti dalam satu kali running, misalkan jam 8 ini sebetulnya yang datang ke kampus mahasiswa itu sekitar di 150 orang. Tapi kalian akan tersebar di beberapa lab. Jadi mungkin yang tingkat 2, tingkat 3, dan tingkat 4 itu sudah tahu lab 1 itu yang lab lama yang sejajar dengan kantin ya. Nah, itu sampai lab 4, lab hewan yang ujungnya yang dulu dekat dekat musola dulu ya. Nah, kemudian kalau lab tekfar itu lab berapa ya Pak Hendra? Nah, lab 5 ya, lab 5. Itu ya, yang lab 5, Bu. yang untuk tekfar antara yang dekat lab komputer ya. Kemudian lab 6, 7 dan 8 ini adalah lab baru yang di gedung baru yang dekat kantor lab ya, yang sejajar dengan masjid baru. Begitu. Ya, nanti untuk mahasiswa baru pasti akan kita arahkan ya, begitu kalian masuk ke arena kampus. Ya. Oke, Ibu tidak akan membacakan satu-satu kalian di mana, nanti tolong dipahami saja karena memang ini ada beberapa lab 9 dan 10 yang akan dipindahkan. Karena memang info terbaru, kita baru mendapatkan info bahwa lab 9 dan 10 tidak bisa digunakan. Ini lebih banyaknya untuk semester 5 dan semester 1, itu baru kita dapatkan di hari Jumat. Ya, langsung hari Jumat sore kita eksekusi, perbaiki, dan sebetulnya udah selesai, cuman Bu Nopanya tadi lagi ini aja, lagi kebetulan kan beliau juga lagi melanjutkan studinya, jadi tadi mungkin lagi di lab gitu ya, jadi katanya filenya di rumah gitu. Mungkin itu yang Ibu bisa sampaikan. Ibu coba keluar dulu ya. Mungkin Pak Hendra ada tambahan untuk detail jadwalnya akan kita share di grup masing-masing ketika jadwalnya sudah fix. Tapi pelaksanaannya seperti itu ya, untuk pelaksanaan praktikum secara luring atau offline. Nah, agak sedikit tuh Pak nih Ibu menjelaskan tadi ya. Ibu share lagi. Ini nanti agak harus PJ Lab nih. Contohnya